Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasi Rames TV. Di video kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat seram dari seorang pelaku kanibalisme atau pelaku pemakan mayat manusia. Dia adalah Sumanto. Mari langsung saja kita ke ceritanya. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Surya Dirga dan Samin. Sumanto memiliki 4 saudara, yaitu Mulyanti, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Sumanto kecil menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pelumutan 1. Teman-teman masa kecil Sumanto kerap memanggilnya dengan nama panggilan Suman. Sumanto sendiri saat masih kecil, dia dikenal sebagai anak yang cukup bandel. Ketika ia lulus dari SD, Sumanto berkeinginan untuk masuk di SMP Negeri 1 Kemangkon. Namun, di saat itu ternyata nilainya masih belum mencukupi. Pada masa itu, sebagian besar sekolah masih menerapkan standar NEM atau nilai Eptanas murni sebagai syarat untuk mendaftar di sekolah tersebut. Dan karena nilainya masih belum mencukupi, maka ia mengulang kelas 6 SD di Negeri Pelumutan 2. Tahun setelahnya barulah ia bisa masuk ke SMP pilihannya itu. Setiap harinya Sumanto berjalan pulang pergi sekolah dengan jarak sekitar 3 km. Dan seperti anak lainnya pada masanya, selain bersekolah, Sumanto juga menggembala hewan ternak. Di masa SMP inilah keluarga Sumanto mulai mengalami masalah ekonomi. Berbagai cara ditempuh untuk terus bertahan hidup, bahkan memaksa mereka untuk menjual perabotan yang ada di rumah demi bisa mendapatkan sesuap nasi. Kelaparan merupakan hal yang biasa bagi Sumanto dan keluarganya. Hingga saat Sumanto sudah memasuki kelas 3 SMP, dirinya kemudian akhirnya putus sekolah, dan mungkin itu pun karena alasan ekonomi. Kehidupan berjalan dengan terus berlalu. Namun hambatan ekonomi terus mengikuti Sumanto. Rupanya bukan hanya masalah ekonomi saja, namun rumah tangganya juga tidak kalah berantakan. Istri pertama Sumanto yaitu Sutrimah hanya sempat menjalin rumah tangga yang sangat singkat. Mereka awalnya bertemu di Lampung di saat Sumanto masih merantau di sana. Namun setelah mereka membina rumah tangga, rupanya masalah KDRT harus membuat rumah tangga mereka kandas. Setahun setelahnya, Sumanto kemudian membangun rumah tangga kembali bersama seorang janda bernama Tugiem. Mereka sama-sama bekerja di perusahaan tebu di Lampung. Dan dari pernikahan ini, kali ini Sumanto dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun meski demikian, tidak banyak perubahan dalam rumah tangga Sumanto. Seperti rumah tangga yang pertama, mereka kerap bertengkar dan kadang terjadi KDRT. Dan pernikahan mereka pun pada akhirnya juga harus kandas. Semua permasalahan itu lagi-lagi kemungkinan karena diawali oleh masalah ekonomi. Hidup dalam kemiskinan, Sumanto yang saat itu tinggal sendiri dalam gubuknya kerap membayangkan untuk menyantap makanan yang lezat. Khayalan itu membuat pikiran Sumanto semakin liar. Dan entah apa yang mendorong Sumanto ketika muncul pengumuman orang yang meninggal, muncullah pikiran untuk mencoba daging manusia. Sekilas informasi saja ya. Hasil pemeriksaan polisi mengatakan bahwa Sumanto memutuskan untuk memakan daging manusia itu dikarenakan mendalami ilmu hitam tertentu. Namun pengurus Yayasan HS Mustajab yaitu Kiai Haji Supono dan juga Bapak Ahmad mengatakan bahwa keinginan untuk memakan daging manusia itu semata-mata murni karena ia sering kelaparan dan sangat jarang mendapatkan makanan yang lezat. Dengan kejiwaan Sumanto yang saat itu depresi membuat dirinya melakukan perbuatan yang sangat mengerikan itu. Kita kembali lagi ke kisahnya. Ketika ada pengumuman orang yang meninggal, maka Sumanto langsung mencari tahu di mana orang tersebut akan dimakamkan. Di hari Sabtu 11 Januari 2003,
terdengar berita Mbok Rinah meninggal dunia dan akan dimakamkan di pemakaman umum yang ada di desa Mojo Tengah. Mendengar informasi itu, pada malam harinya Sumanto langsung beraksi untuk menggali makam Mbok Rinah. Ia beraksi seorang diri, menggali makam di malam hari menggunakan kedua tangannya. Tanah kuburan yang masih baru itu masih sangat mudah digali dengan kedua tangan Sumanto. Dan setelah mendapat apa yang dia cari, mayat tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sepeda dan menuju rumah Sumanto yang berjarak sekitar 1,7 km. Setelah sampai, Sumanto meletakkan mayat Mbok Rinah itu di pekarangan rumahnya. Lalu sambil duduk di pekarangan, Sumanto mulai memotong tubuh Mbok Rinah dengan sebuah pisau. Yang pertama dilakukannya adalah mengiris daging kemaluan Mbok Rinah, kemudian memotong bagian tulang kering kaki dan memisahkannya dari tubuhnya. Sumanto kemudian memasak potongan paha Mbok Rinah itu. Sementara potongan tubuh lainnya kemudian dikubur kembali. Keesokan harinya, seorang warga melintas dan melihat makam Mbok Rinah yang sudah berantakan. Dan setelah memberitahu warga yang lain, mereka kemudian mengecek langsung ke kuburan dan mendapati mayat Mbok Rinah itu sudah tidak ada. Kabar itu pun dengan cepat langsung menyebar ke masyarakat. Warga di desa Mojo Tengah menjadi geger. Mereka menduga bahwa mayat itu akan digunakan untuk sebuah ritual ilmu hitam, yang tentu saja tujuannya bisa digunakan untuk kejahatan. Warga menjadi sangat resah. Akhirnya warga melaporkan kejadian hilangnya mayat Mbok Rinah itu ke kantor polisi, yaitu ke markas kepolisian Resort Purbalingga. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mencari kesaksian dari warga sekitar. Kepala Polres Purbalingga yaitu AKBP Agus Sofyan Abadi mengatakan ada seorang warga yang mencurigai seseorang yang menggunakan kalung mirip dengan kulit kelamin dan orang itu adalah Sumanto. Dari sinilah mulai dikembangkan penyelidikan. Dugaan semakin kuat dengan laporan warga yang bermunculan satu persatu. Mereka mengatakan bahwa mereka mencium bau yang tidak sedap yang ada di sekitar rumah Sumanto. Polisi dengan cepat bergerak untuk menangkap Sumanto di gubuknya, yaitu di desa Pelumutan. Tidak butuh pengepungan yang ekstra, Sumanto ternyata sama sekali tidak melawan. Ia terlihat biasa saja, dan ia juga mengaku bahwa dirinya yang mengambil mayat Mbok Rinah itu. Sumanto mengatakan bahwa ia memasak daging dan bahkan ia menawari polisi untuk ikut memakan daging itu. Polisi pada akhirnya menjadikan Sumanto sebagai tersangka. Dari hasil interogasi, sebagian daging yang sudah dimasak bahkan sempat diberikan kepada sang ayah. Tentu saja di saat itu sang ayah tidak mengetahui bahwa daging tersebut sebenarnya adalah daging manusia. Sumanto di saat itu mengatakan bahwa itu adalah daging kambing. Dengan cepat, satu porsi langsung dihabiskan oleh sang ayah. Pengakuan lain yang membuat orang bergidik ngeri, Sumanto sempat memakan daging mentahnya, sementara sisa daging lainnya sempat juga dibakar dan digoreng oleh Sumanto. Dari pemeriksaan lebih lanjut, Sumanto mengaku bahwa ini bukanlah mayat yang pertama yang dia makan. 2 mayat lain juga sempat dimakan oleh Sumanto, tapi ia tidak mengenal siapa mayat itu. Hal tersebut dilakukannya di saat dia masih bekerja di PT Gunung Madu sebagai tukang tebas pohon tebu. Rekonstruksi kejadian kemudian dilakukan pada tanggal 18 Januari di tahun 2003. Sengaja polisi memulai sangat pagi, yaitu sekitar pukul 6:30. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari warga yang membludak. Namun rupanya warga sangat antusias untuk melihatnya. Sementara rekonstruksi berjalan, tiba-tiba sebagian warga menjadi sangat histeris ketika Sumanto memperlihatkan cara makan dan bagaimana cara untuk memotong tubuh Mbok Rinah itu. Polisi sampai dengan saat itu sebenarnya masih belum percaya jika Sumanto hanya memakan 3 orang saja,
Kemungkinan korbannya jauh lebih banyak dari yang mereka ketahui, mengingat adanya laporan masyarakat yang mengadukan bahwa mereka kehilangan anggota keluarganya, termasuk seorang tukang pijat yang diketahui sering bersama dengan Sumanto, yaitu Mistam. Mistam dilaporkan menghilang tepat setelah memijat Sumanto. Akibat dari perbuatannya, Sumanto kemudian diganjar dengan hukuman 5 tahun penjara. Akan tetapi, karena kelakuan baik, maka Sumanto tak menjalani hukumannya dengan penuh dan keluar dari penjara pada tahun 2006. Usai dari penjara, Sumanto kemudian tinggal di pondok rehabilitasi mental Anur di desa Bangkanal, Kecamatan Karanganyar. Berulang kali Sumanto berusaha pulang ke kampung halamannya, namun warga menolaknya, yang mungkin saja karena masih trauma, terutama keluarga dari korban. Namun sebenarnya kini Sumanto sudah banyak berubah. Bukan lagi Sumanto yang kerap makan daging manusia. Sumanto di saat itu sudah banyak belajar mengenai agama. Ia sering menghafalkan bacaan Al-Quran, dan bahkan dirinya ikut berdakwah di luar kota bersama dengan almarhum Kiai Haji Supono. Meskipun masih banyak kekurangan, namun setidaknya Sumanto mau berubah, dan bahkan sebenarnya sudah banyak sekali perubahan dalam diri Sumanto. Dirinya kini menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itulah tadi kisah dari Sumanto. Tentunya masih banyak detail yang belum diceritakan di video ini. Dan jika kalian punya koreksi ataupun punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ketemu aku di video aku selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.